saya record ya, jadi biar nanti. Oke, ini hukum 1 Newton. Nah, ini gaya dalam kesetimbangan itu kondisi setimbang ada dua keadaan. Pertama, benda dalam keadaan diam. Contohnya ini anten radio. Jadi di pelabuhan maupun di kapal itu pasti ada alat telekomunikasi namanya radio ya. Nah, ini disangga oleh 3 buah kabel. Kan bendanya dalam keadaan diam. Ini namanya setimbang. Paham ya? Irsad Ustadi, paham? Ridwan? Iya, Pak. Ya, jadi ini dalam kondisi diam. Tapi kalau ada kondisi lagi, kondisi setimbang itu apabila kondisi yang kedua ada apabila kondisinya benda bergerak dengan arah dan kecepatan konstan. Nah, contoh ini ya. Ini adalah peti emas. Pada saat peti emas diturunkan pelan gitu, kecepatannya konstan, maka dia termasuk dalam kondisi setimbang. Selanjutnya, diagram gaya. Diagram gaya di sini adalah penggambaran vektor gaya dalam koordinat kartesian baik 2 atau 3 dimensi, baik arahnya diketahui maupun tidak diketahui. Nanti kalian akan untuk menyelesaikan sebuah analisa gaya dari sebuah kasus, kalian harus terlebih dahulu menggambar diagram gayanya. Diagram gaya ini sebenarnya sudah kalian kerjakan saat menyelesaikan vektor ya, vektor gaya baik di matematika terapan 1 maupun di mata kuliah fisika terapan 1. Biasanya untuk menentukan berapa besar total gaya maupun besar vektor dan juga arah vektor maupun arah gaya. Langkah-langkahnya biasanya gini. Pertama, buatlah sistem gaya terisolasi. Yang kedua, gambarkan semua gaya baik aktif maupun reaktif. Yang ketiga, identifikasi gaya. Tulis besar gayanya, tulis sudutnya. Kalau gayanya tidak diketahui dan sudutnya tidak diketahui, tulis dalam bentuk simbol. Setelah itu, proyeksikan pada sebuah acuan, semisal sumbu X. Yang saya pelajari sebelumnya selalu memproyeksikan pada sumbu X. Setelah itu hitung gayanya. Kalau karena di sini mekanika statika yang merupakan aplikasi dari hukum 1 Newton, yaitu mekanika pada kondisi setimbang, maka kita aplikasikan sigma F sama dengan 0 seperti ini. Gaya biar lebih lanjut, nah seperti ini contohnya. Sistem gaya ya, sistem gaya ada dua dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ini sigma F-nya 0, Fx-nya 0, Fy-nya 0. Kalau 3 dimensi Fx, Fy, Fz seperti kita hitung kemarin ya. Kalau perhitungannya ada 2. Kalau diketahui sudutnya pakai notasi skalar. Kalau diketahui koordinat vektornya lebih mudahnya pakai notasi vektor. Namun kedua-duanya bisa saling melengkapi, bisa dikerjakan dua-duanya atau pilih salah satu ya. Nah, salah contohnya seperti ini. Ya, masih ingat ya? Niat kuliah mau tak niat. Ya ini contoh. Ini sebuah kotak dengan berat 800 Newton. Tentukan besarnya tegangan tali yang digunakan pada sistem di bawah ini. Nah, ingat ya, ini 2 dimensi. Nah, pertama ada sebuah box ini, kotak ya, beratnya 800 Newton, diikat tali AB dan AC. Nah, langkah pertama dari tadi buat sistem gaya terisolasi. Nah, lihat. Pada saat ketiga simpul ini saya sederhanakan ini. Terus yang di bawah, nah, kita anukan seperti ini. Kita coba yang di bawah dulu. Yang di bawah ada tali AD ditarik dengan berat W. Yang ke atas karena diam ya, maka semuanya itu harus serba sama dengan 0. Jadi mulai kuliah mekanika saat ini sampai terakhir pasti sigma F-nya dan nilainya rata-rata semuanya sigma F-nya sama dengan 0. Nah, lihat gayanya ini ya, perhatikan tali AD kan ditarik ke atas.
narik ke atas, boxnya ke bawah. Nah, berarti ini ya, artinya ke atas dan ke bawah. Berarti gaya ke atas sama dengan ke bawah. Hasilnya di sini. Saya anggap ke atas positif, yang ke bawah negatif min W. Berarti TAD sama dengan W. Seperti ini ya, paham ya? Nah, setelah itu lanjutannya proyeksikan pada semua koordinat. Masih ingat seperti ini? Proyeksi ya, diproyeksikan ya. Lihat, kalau di depan sudut pakai sin apa pakai cos? Halo? Ayo jawab. Sin, Mbak. Pakai sin. Nah, berarti Sin, Mbak. ya, ini yang saya garis ini. Nah, ini TAB. Nah, saya garis merah ini. Yang merah ini pakai sin pakai cos. Mustafa? Pakai sin, Mbak. Pakai sin. Berarti sumbu Y, sumbu X yang merah ini. Halo? Ridwan? Sumbu. Ini tegak apa mendatar yang merah? Tegak, Pak. Tegak. Kalau tegak sumbu X, sumbu Y? Iya, Pak. Sumbu Y. Berarti Iya, ini lihat iya, ya. Pak. TABY sama dengan TAB sin 30 derajat. Ingat, karena ini ada di sebelah kiri, ini kan 0 ya. Ini ada di sebelah kiri, maka ini kalau di sebelah atas ini positif, Y ya. Kalau TABX karena di samping berarti ini pakai cos. Namun koordinatnya ini adalah minus. Ingat ya, seperti itu. Sedangkan yang TAC yang di sini ini diketahui di sini 3, di sini 4, sisi tegaknya 3, sampingnya 4, panjangnya 5. Oh, berarti kalau sin tetanya bukan dalam bentuk sudut, tapi sin tetanya berapa kalau ini? Kalau di sini berapa sin tetanya? Yang ini, yang saya kasih tanda merah ini, tanda saya rubah warnanya tanda biru. Berapa ini? Sin tetanya berapa? 45, Pak. 45. Sin teta sin tetanya berapa? Depan dibagi miring. Depannya berapa? Ini depannya 3, Pak. 3. Berarti sin tetanya 3 dibagi miringnya berapa? Sisi miringnya 5. 5. 5. Ya, ini ya. Nah, ini. Ini TACY itu ini. Berarti ini masih positif. Nah, TACX juga di sini positif. Nah, ini aja cuman seperti ini. Ada pertanyaan sampai dari sini? Ada pertanyaan? Ayo, jangan sampai tidak paham. Tugasnya kemarin nanti akan saya koreksi tetap ya. Dari sini ada pertanyaan? Bisa ya? Sedangkan yang ke bawah itu TAD. TAD ini arahnya ke bawah. Sama seperti ini. Ini ya, yang ada ini. Ini TAD. Nah, ini ya, kan ada 3 simpul. Nah, TAD sama dengan W. Nah, di sini karena hanya murni ke bawah berarti ini minus. Nah, TAD minus. Hanya ada pada sumbu Y, TADX-nya itu 0. Nah, 0 ya. Oke, selanjutnya. Nah, lanjutnya seperti ini. Terapkan hukum 1 Newton. Nah, jangan ribet menuliskan di sini ya. Oke, tunggu dulu. Biar tidak bingung, saya anukan satu-satu aja. Saya kasih animasi. Kan gambarnya seperti ini ya. TABX dengan TACX ini akan saling mengurangi. Karena ini negatif, ini positif. Sedangkan yang ini tuh negatif. Yang ini TAD sama dengan W ini negatif. Sedangkan TABY di sini positif, TACY di sini juga positif. Jadi atas dan bawah saling mengurangi, kanan dan kiri saling mengurangi. Pertama, terapkan hukum 1 Newton, sigma Fx. Berarti yang kita perhatikan X. Pada sumbu X ada 2, TABX dan juga TACX. Nah, berarti yang TACX ini positif, yang TABX ini negatif. Jadi seperti ini ya, TABX plus TACX. Nah, TABX ini negatif, cos theta, cosnya cos 30. TAC tadi cosnya 4/5, ada di slide sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan, ini dipindah ruas, berarti negatif dan negatif saling coret. Hasilnya itu seperti ini.
cos 30 setengah akar 3, 4/5 CX, berarti TAC sama dengan 5/8 akar 3 TAB. Ini persamaan pertama. Selanjutnya, kita hitung sigma FY. Sigma FY-nya itu ada 3. TACY, TABY, dan juga TAD. Yang negatif itu TAD. Jadi hasilnya seperti ini. Ini negatif nanti. Hasilnya, nah ini min W ya. Hasilnya min W. Hasilnya seperti ini. TABY, TAB sin 30. TAC 3/5 min W. Ini sebenarnya minus ya. Minus atau TADY sama dengan min W. Hasilnya seperti ini persamaan kedua. Yang W pindah ruas menjadi sini. Hasilnya, kalau kita lanjutkan, nah, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi TAC ini dimasukkan ke persamaan sini. Yang ini dimasukkan ke persamaan ini ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Terus kalau kita bolak-balik, ini kan sudah TAB. Nah, hasilnya seperti ini. Pakai kalkulator, menghasilkan seperti ini. Nah, 3/8 akar 3 itu 0,65. Kalau dijumlahkan hasilnya 1,15 TAB sama dengan 500. Di hasilnya TAB sama dengan 500 dibagi 1,15. Sama dengan 434,78 Newton. Kalau sudah diketahui TAB-nya di sini, maka TAC bisa kita cari. TAC sama dengan 470,66 Newton. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada solusi lain. Kalau solusinya bentuknya garis gayanya itu segitiga seperti ini, yaitu dengan menggunakan hukum sinus. Hukum sinus itu menunjukkan bahwa besar gaya dibagi dengan sinus sudutnya itu konstan. Contohnya, sorry dulu biar mudah ya. Saya kasih animasi dulu. Nah, ini ya. Oke. Nah, W itu di sini, TAD. W sudut sehadapnya berapa? W itu sudut sehadapnya adalah ini W, sudut sehadapnya itu adalah alfa. Maka di sini W dibagi sin alfa. Sedangkan TAB sudut sehadapnya ini gamma. Ini gamma ya. Gamma, maka TAB per sin gamma. Seperti itu. TAC ini beta, maka di sini TAC per sin beta. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Oke, saya anggap sudah paham ya. Nawaf mungkin ada pertanyaan, Nawaf? Ya. Gak ada ya? Belum, Mbak. Belum ya, ini cara kedua dari cara yang tadi. Sin 3/5 sudah kita tahu tadi, sin theta 3/5 itu ini ya. Ini theta 3/5. Kalau kita arkeskan mencari sudut, masih ingat ya? Caranya mencari sudut yaitu sin pangkat min 1 3/5 sama dengan 37 derajat 37 derajat bukan Celcius ya, tapi derajat. Ingat, untuk menentukan ini kalian wajib memiliki kalkulator saintifik ya. Ingat, kalau bisa juga pakai HP, namun nanti di ujian kalau seumpama sudah offline kalian wajib membawa kalkulator. Jadi tidak ada salahnya kalau bisa kalian membeli ya, membeli. Nah, lihat di sini gamma itu ada di sini. Ini tetanya sudah ketahuan 37, maka di sini kalau kita cari sudutnya, nah ini kita cari salah satu sudut. Nah, ini kan 90 ya. Yang ini 90, yang ini 37. Nah, kalau dijumlahkan
Ini 90. Yang ini 37. Kalau dijumlahkan ini totalnya berapa? 90 tambah 37, 127. Berarti TAB dibagi sin 127. Kalau ini kan sudah 30 ya. Di sini 30, di sini 90, maka totalnya di sini 120. Nah, di sini totalnya 120. Ingat, di sini 30, di sini 37. Sisanya di sini berapa? Maka, nah sama ya, 100. Berarti sisanya 180, ini totalnya 180 dikurangi 30, dikurangi 37, hasilnya 113 derajat. Berarti W dibagi sin 113, ini ya, TAB sama dengan, berarti kita hanya ngambil ini aja. Nah, ngambil ini sin gamanya pindah ke, ini kan pembagi, pindah ke sisi di sini menjadi pengali. Jadi hasilnya TAB sama dengan, oh ini sorry maaf, ada kesalahan ya. Berarti TAB ini asal muasalnya seperti ini. Biar kalian tidak bingung, TAB per sin sin apa ini? Sin gamma ya. TAB per sin gamma asal muasalnya seperti ini. Dibagi, salah ketik ya, W per sin alfa. Seperti ini. Jadi hasilnya TAB sama dengan yang ini dikali sin gamma. Nah, seperti ini ya. Di hasilnya ini sin, yang ini saya perjelas lagi, TAC ini per sin beta ya. Nah, hasilnya ini saya turunkan lagi ke bawah. Nah, oke, setelah kita tahu sudutnya ya. Nah, kita lanjutkan, coba kita ambil TAB nih ya. TAB ini, TAB per sin gamma. Kita ambil di sini, dua ini. Sudut-sudutnya sudah kita ketahui. TAB per sin gamma sama dengan W per sin alfa. Berarti TAB, sin gammanya ini pembagi, saya pindah menjadi pengali. Ini pengali ya, ini kan pembagi, jadi pengali. Tinggal masukkan sin gammanya 127. Nah, seperti ini ya. 500, 500 ini sama ya. Sin 27, sinnya di atas ini dibagi sin 113, hasilnya seperti ini. Sin 127 itu 0,798, 0,92 ini 433,8 hasilnya ya. Sama dengan metode tadi. Atau kita coba yang TAC. Kalau yang TAC kita ambilkan yang ini.
yang W, dan ini TAC. Hasilnya seperti ini. Sin betanya saya pindahkan, jadi menghasilkan seperti ini. Nah, W dikali sin beta, W-nya itu 500, sin betanya 120, dibagi sin gamma. Sin gamanya sin 113. Hasilnya sin gamma 0,92, sin betanya sin 180, 0,866 dikali 500. Hasilnya 470,6. Kalau kita bandingkan dengan metode proyeksi kalau yang TAC-nya 470. Coba kita bandingkan ya dengan proyeksi TAC-nya 470 ya, 0,6. Nah, sama ya, 470,6 ya, sama. TAB-nya 434. Untuk kasus tertentu ternyata lebih mudah menggunakan hukum sinus. Tapi ini hanya kondisi tertentu. Hanya apabila ini jumlah sudutnya itu 3. Kalau jumlah sudutnya banyak, maka akan lebih mudah, misalkan sampai ada 5 tali berkumpul di satu titik, maka lebih mudah menggunakan metode proyeksi atau notasi skalar kayak gini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ya? Oke, ini salah satu contoh soal lagi dengan menggunakan cara yang tadi. Sebuah kapal melakukan bongkar muat, yang dibongkar muat itu mobil. Ini ya, mobil. Di sini ada sudut ditarik, sudutnya terhadap sumbu X itu 30 derajat. Nah, sudut di sini 2 derajat. Berarti kalau 2 derajat sudutnya dari atas, di sini 2 derajat, berarti sisanya yang di bawah ini 100 berapa? 190 dikurangi 2 berapa? 90 dikurangi 2 88. 88 ditambah 90 178 ya. Jadi ini merupakan 3 gaya ya. Pertama yang ditarik orang sama dengan tadi, terus mobilnya, terus sudut ini yang 2 derajat di sini ya. Hasilnya kalau kita proyeksikan dalam bentuk sudut seperti hukum sinus, gayanya ada 3. Yang ini 60, ini kan 30 ya. Kalau kita tarik ke bawah di sini, ini koordinatnya yang hitam, yang atas ini, yang merah ini gayanya, yang hitam ini koordinatnya. Maka kalau kita hitung ya, yang ini 90, yang ini 88 ya, 88 derajat. So, ini kok tanda. Yang ini 88, yang ini 90. Berarti sudutnya di sisi sebelah sini itu 178. Sedangkan sudut antara berat mobil dengan gaya tarik oleh orang ini itu 60 derajat. Sedangkan sudut yang atas, yang ini saya kasih tanda biru, yang ini ya, ini 120 derajat. Sehingga kita bisa menggunakan hukum sinus sama dengan yang tadi itu ya. Di sini W per sin 120, W ini ya, W sudut sehadapnya itu sudut yang ini 120. Yang ini dari sini sampai di sini itu 120, sama dengan TAC sin 178, TAC-nya itu ini yang ditarik orang tadi. Sudutnya, sudut sehadapnya itu ini. Sedangkan TAB-nya, TAB itu tali yang ke atas, kawat baja yang ke atas, yang sudutnya dengan tegak ini 2 derajat ya. Sudutnya ini ngambil sudut yang di sini. Sudut sehadapnya adalah 60 derajat. Yang 30 derajat ini terhadap sumbu X. Jadi sisanya itu 60 derajat.
Jadi 90 dikurangi 30 hasilnya adalah 60 derajat. Kita ambil di sini TAC ya. TAC di sini jadi TAC sama dengan cara yang tadi, W per sin 120, sin 178 kita pindahkan pembagi menjadi pengali, menghasilkan seperti ini ya. Kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya seperti ini. Begitupun TAB, tegangan pada kawat baja TAB, hasilnya W per sin 120 sama dengan TAB per sin 60. Nah, besar TAB-nya seperti ini, dibagi sudut 6 sin 60, sin 60-nya kita pindahkan, hasilnya seperti ini ya. Berarti beratnya sama ya. Sin karena apa? Sin 120 besarnya sama dengan sin 60 ya. Ini lanjutannya. Jadi cara menghitung gaya-gaya yang setimbang, salah satu contohnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan hukum sinus maupun sigma F-nya, hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Ya. Kesimpulan dari kuliah hari ini yang pertama, kesetimbangan benda dicapai jika total semua gaya itu sama dengan 0, baik dalam keadaan benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi di sini yang kedua, diagram benda bebas digambarkan dalam bentuk vektor ya. Jadi vektor itu punya besar dan punya arah. Jika besar dan arahnya tidak diketahui, maka tulis dalam bentuk simbol untuk kemudian kita cari. Yang terakhir di sini perhitungan yang dilakukan dari diagram benda bebas adalah operasi vektor, baik menggunakan notasi skalar maupun notasi vektor. Dan ditambah tadi bisa juga menggunakan dengan hukum sinus. Namun hanya mencari besar saja jika menggunakan hukum sinus dan hanya pada kondisi tertentu. Jadi di situ paling mudah apabila ada 3 gaya ya. Jadi kalau ada lebih daripada 5 gaya justru akan menyulitkan. Akan lebih mudah menggunakan proyeksi vektor dengan hukum ini, dengan hukum 1 Newton ya. Perhitungan hukum 1 ya Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Oke, ini akhir dari kuliah kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo?